Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Izinkan aku menjelaskan tentang knowledge management system sebagai pengganti agenda yang terlewat di hari ini. Mudah-mudahan ini videonya bisa muncul hari ini ya, kalau misalnya tidak ada kendala. Nah, jadi kita akan coba sedikit bahas knowledge management system yang mungkin ini di beberapa organisasi mahasiswa masih agak jarang untuk diketahui atau mungkin cuma diketahui tapi dalam penerapannya tidak terlalu maksimal untuk dijalankan. Nah, mudah-mudahan dengan ini nanti ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengembangkan knowledge management system di organisasi masing-masing. Bisa jadi insight baru juga dan mungkin nanti bisa membantu untuk mengembangkan organisasi teman-teman ke depannya. Nah, pertama mungkin sebelum kita mulai ya ke pembahasan knowledge management system, kita coba ini ya, coba assess dulu nih organisasi kita, apakah organisasi kita itu membutuhkan knowledge management system atau enggak. Nah, dengan mencoba menjawab tiga pertanyaan ini. Pertama, apakah aset-aset organisasi kita ada yang terbengkalai atau enggak? Contohnya aset-aset ini tuh apa? Contohnya misalnya SOP nih, SOP udah ada tapi nggak dipakai. Atau LPG program udah ada tapi nggak ngasih dampak. Nah, itu berarti aset yang terbengkalai, yang nggak dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi aset di sini tuh ketika kita ngebahas knowledge management system bukan cuma sebatas apa namanya hal-hal yang physically ya, sekre gitu, terus ATK misalnya, itu aset juga. Nah, dan keterbengkalaian aset-aset fisik juga sebenarnya bisa disebabkan karena knowledge management system yang buruk juga, karena ketika kita misalnya udah punya aset-aset banyak ya, kan biasanya di kampus setiap angkatan misal ada pendanaan apa pengadaan buat aset-aset baru. Nah, tapi kadang angkatan-angkatan baru tuh nggak tahu bahwa ada aset-aset itu sebelum-sebelumnya dan akhirnya melakukan pengadaan lagi padahal sebenarnya udah punya gitu, sehingga barang-barang yang sebenarnya udah kita punya ya itu malah kebeli ulang dan itu kan jadi ini ya jadi apa namanya salah satu bentuk kesia-siaan, karena sebenarnya kita bisa nggak ngeluarin dana untuk hal-hal yang kayak gitu, bisa dialokasikan ke hal yang lain, ini malah kebeli lagi gitu dan numpuk padahal sebelumnya udah pernah dibeli kayak gitu. Nah, termasuk ke hal yang sana karena kita nggak tahu gitu, kita nggak punya knowledge-nya, nggak tahu bahwa memang kita udah memiliki barang-barang itu, udah punya list asetnya gitu. Nah, makanya ketika kita ngerasa nih ternyata ada aset-aset organisasi yang terbengkalai ya, ini bisa jadi salah satu ciri bahwa memang knowledge management sistemnya nggak berjalan baik kayak gitu. Nah, selain itu pertanyaan yang nomor dua ya, apakah pengetahuan di organisasi kita itu tergantung dengan seseorang? Dan ini sebenarnya yang cukup sering kejadian di organisasi mahasiswa karena ketika ada orang-orang yang dimisioner, eh, seakan-akan organisasinya tuh jadi bodoh gitu. Ya nggak? Jadi kayak orang-orang yang demis, alumni-alumni itu ngebawa pengetahuannya tanpa meninggalkan ya atau meninggalkan mungkin hanya sedikit pengetahuan yang mereka berikan ke angkatan bawahnya, dan seringkali memang banyak orang-orang yang curhat gitu. Hmm, apa namanya mereka bingung ketika udah naik jabatan apa yang harus mereka lakuin. Artinya kan berarti di sini pengetahuan di organisasi itu bergantung ke seseorang ya. Jadi ketika seseorang itu nggak ada, kita si organisasi itu jadi nggak berpengetahuan gitu. Atau organisasinya itu jadi bodoh. Ya, secara kasarnya kayak gitulah. Ya, kalau misalnya memang terjadi hal seperti itu, ini berarti memang ada bisa jadi ya, jadi salah satu ciri bahwa memang knowledge management system di organisasinya perlu diperbaiki. Nah, atau pertanyaan ketiga, apakah program kita ya di organisasi kita itu sulit untuk menemukan anggota-anggota yang andal di bidang yang diperlukan gitu. Misal kita mau bikin apa namanya, bikin kegiatan, bikin broker, tapi brokernya nggak berjalan maksimal karena kita nggak bisa menemukan orang yang tepat untuk mengisi tim yang mengerjakan broker itu gitu. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti itu, nah berarti kita ada permasalahan nih di knowledge management systemnya karena kita nggak mengetahui karakteristik anggota kita. Nah, dan hal itu pun sebenarnya menjadi salah satu bagian yang masuk ke knowledge management system juga ya. Ketika kita apa namanya mendokumentasikan yang karakteristik dari anggota organisasi kita sehingga kita bisa menentukan mereka itu memiliki apa namanya kemampuan
di mana yang nanti kita bisa menempatkan mereka di tempat yang tepat sehingga mereka bisa perform secara lebih maksimal. Atau ketika memang kita nggak apa namanya kita mengetahui nih bahwa memang orang-orang tersebut itu anggota kita tuh memang ternyata kurang mampu. Nah, kita jadi karena kita tahu mereka tuh kurang mampunya sejauh apa, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk membuat mereka menjadi mampu gitu. Nah, itu mungkin bikin training dan sebagainya atau mungkin ada proses kaderisasi tertentu gitu ya yang perlu dilakukan untuk mengatasi gap apa namanya skill yang dibutuhkan oleh anggota kita kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu itu, ya, dan kita mungkin kadang bingung bikin program kaderisasi itu harusnya kayak gimana, apa yang benar-benar dibutuhkan, itu bisa jadi karena memang knowledge management system di organisasi kita itu eh, perlu dikembangkan, kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya dari ketiga pertanyaan ini ada seenggaknya salah satu ya yang teman-teman jawab ya, nah berarti memang perlu ada pengembangan. Apalagi kalau misalnya tiga-tiganya dijawab ya. Nah, sebenarnya mungkin ada berbagai macam pertanyaan lain yang bisa diajukan, tapi seenggaknya tiga inilah ya. Ini udah cukup mewakili lah untuk mengetahui apakah memang organisasi kita itu butuh mengembangkan knowledge management system yang lebih baik lagi. Nah, sebenarnya tujuan knowledge management system itu apa? Mungkin ini perlu dibahas dulu di awal ya. Seenggaknya ada empat eh, tujuan dari adanya knowledge management system itu. Pertama, untuk mengetahui untuk mempelajari dan mengetahui segala informasi yang ada terkait organisasi. Nah, informasi ini tuh bisa apa aja ya. Jadi, knowledge management system itu nggak cuma tentang SOP kegiatan, LPJ. Biasanya LPJ tuh orang-orang tuh biasanya mikir apa namanya? Knowledge management system adalah LPJ program sama LPJ tengah tahun, LPJ akhir tahun. Nah, padahal nggak cuma itu ya. Kecuali kalau misalnya memang LPJ-nya lengkap ya, tapi biasanya kan LPJ nggak selengkap itu. Nah, data-data lain yang penting yang bisa didokumentasikan sebenarnya kayak data-data aset tadi tuh, baik yang aset fisik ataupun non fisik, data-data keanggotaan ya, itu udah sampai mana ya. Jarang, kayaknya masih agak jarang beberapa organisasi yang punya database anggota, bahkan setiap anggota tuh udah ada di level mana. Kan biasanya di beberapa organisasi itu punya level kader ya. Ada tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, anggaplah mungkin seperti itu. Dan ketika ditanya ada berapa nih orang yang apa berada di tingkat satu sekarang. Nah, beberapa organisasi itu masih kebingungan untuk menjawab itu karena nggak punya datanya gitu. Berarti artinya mereka sendiri masih belum mengetahui sebenarnya organisasi mereka tuh lagi kayak gimana sekarang gitu. Nah, makanya tujuan knowledge management system itu ke arah sana. Nah, selain mungkin hal-hal yang tadi ya tentang apa namanya SOP dan sebagainya yang mungkin biasanya orang-orang ketahui, mungkin nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya setelah ini. Tapi intinya kita dengan knowledge management system ini kita bisa jadi mengetahui secara lebih menyeluruh lah tentang organisasi kita itu kayak gimana. Nah, kedua untuk retain, mempertahankan performa. Nah, sehingga nggak ada kejadian kayak tadi ya di sebelumnya kan aku udah sedikit nyontohin bahwa eh, ya seringkali memang terjadinya ketika ada orang-orang yang keluar itu performanya jadi menurun karena pengetahuannya dibawa sama mereka gitu, nggak ada yang tersisa di organisasinya. Nah, ketika kita mampu untuk mempertahankan pengetahuan itu tetap berada dalam organisasi kita, maka seenggaknya performa kita itu, performa organisasi kita tuh nggak menurun. Gitu. Nah, bahkan mungkin bisa sampai ke level yang ke poin yang ketiga gitu, ke tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan performa dari programnya. Nah, karena kita udah tahu apa namanya maksudnya pengetahuan kita tuh nggak berkurang, makanya di angkatan berikutnya itu udah bisa melakukan tindakan untuk meningkatkan pengetahuan kan gitu. Nah, ketika hal itu dilakukan, maka performa programnya akan meningkat juga kayak gitu. Makanya ini salah satu tujuan penting ya untuk mempertahankan apa namanya pengetahuan itu ada dalam organisasi kita biar nggak hilang, biar nggak dilupakan dengan keluarnya anggota yang demisioner. Dan ketika sudah apa ditahan di organisasi kita pengetahuannya, nah angkatan berikutnya yang menjabat itu bisa lebih sibuk untuk meningkatkan pengetahuan organisasinya gitu. Jadi mereka belajar hal lain lagi. Nah, sehingga nanti organisasinya jadi lebih pintar. Nah, keempat itu innovate. Ya, berkreasi membuat hal-hal baru yang selaras dengan tujuan organisasi. Nah, proses inovasi di organisasi itu dipengaruhi juga dengan otak organisasinya, yaitu orang-orang di dalamnya yang memiliki pengetahuan tentang organisasi itu. Yang pengetahuannya itu seharusnya ya akan semakin bertumpuk ketika
semakin semakin lama karena semakin ada pengetahuan baru yang add, di adding ya, ditambahkan ke organisasinya. Nah, ketika organisasinya itu memiliki informasi yang banyak melimpah, inovasi itu lebih mudah untuk dilakukan. Ide-ide dan gagasan-gagasan itu bisa lebih mudah muncul. Sama kayak kita lah. Em, Manusia itu, kalau misalnya mereka nggak rajin baca, nggak rajin ngikutin isu-isu yang berkembang, nggak rajin update berita-berita terkini ya, eh, nggak rajin ngelihat perkembangan teknologi, mereka pasti susah untuk bikin ide, inovasi, dan sebagainya. Nah, hal itu juga sebenarnya terjadi di di organisasi gitu. Ketika organisasi kita itu kita nggak membuat dia bertambah pintar dengan knowledge management system ini, maka organisasi itu pun akan sulit untuk melakukan inovasi gitu. Ya apalagi kita juga tahu ya orang-orang yang menggerakkan organisasi itu pun kan manusia juga gitu, kayak gitu. Nah, jadi seenggaknya ada empat hal inilah yang ini jadi cukup penting menjadi tujuan knowledge management system untuk diimplementasikan di organisasi. Nah, agar organisasi menjadi know, bisa nge-retain, enrich, sama innovate. Nah, kita lanjut. Nah, ketika kita mau mengelola pengetahuan dalam organisasi, tentu kita perlu mengetahui dulu jenis pengetahuannya itu apa. Nah, seenggaknya ada dua jenis knowledge atau pengetahuan yang ada dalam organisasi itu. Meskipun ada orang yang ngebagi jadi tiga sih, explicit, implicit, sama tacit. Tapi eh, beberapa, nggak beberapa sih, mungkin dominannya ya, tacit sama implicit itu disatuin gitu. Nah, explicit knowledge itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang mudah dijabarkan yang secara eksplisit itu kelihatan dan mudah untuk didokumentasikan, dijabarkan dengan kata-kata, rumus, pola, dan sebagainya. Yang itu tuh pada akhirnya ketika udah mampu untuk didokumentasikan ya, itu mudah ditransfer secara lengkap dan utuh ke orang lain gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak buku panduan, pelaksanaan program, SOP, atau misalnya kita punya video-video tutorial dan sebagainya ya. Nah, itu sebenarnya explicit knowledge. Yang itu tuh bisa dibagikan. Jadi explicit knowledge itu gampang buat dibagiin ke orang lain. Nah, sementara implicit atau tacit knowledge ini tuh susah buat dijabarkan dengan kata-kata. Kita tuh sulit untuk mendeskripsikan pengetahuan itu supaya ketika pengetahuan itu udah dideskripsikan bisa mampu untuk kita bagian ke orang lain. Nah, karena si tacit knowledge ini tuh susah untuk dijabarkan dengan kata-kata, dideskripsikan dengan kata-kata, maka mudah maka menjadi sulit juga untuk didokumentasikan, apalagi untuk dibagikan ke orang lain, kayak gitu. Nah, sederhananya ini apa yang ada di otak manusia, tapi sulit buat diucapin atau diajarin secara langsung ke orang-orang. Jadi ya, kalau misalnya kita tahu sesuatu tapi itu susah buat diajarin, nah itu masuknya ke tacit knowledge atau implicit knowledge. Nah, contohnya apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan susah ya untuk kita tuh ajarin ke orang. Misalnya ketika aku ngobrol nih dengan kalian tentang kepemimpinan, belum tentu kalian tuh tiba-tiba langsung bisa memimpin gitu. Ya nggak? Jam terbang atau misalnya ini apa namanya? Ada orang yang misalnya udah sering ngedesain, dia tuh bisa apa ya? Punya sense of design gitu. Ketika mereka ngelihat hasil poster desainer, dia tuh bisa menilai oh ini tuh kurang bagus nih, ini kurang di sini, kurang di sana gitu. Dan hal itu tuh kan nggak bisa nggak bisa kita bikin SOP-nya kan, nggak ada rumusnya gitu. Misal white space-nya harus sekian persen, ini harus sekian persen gitu, brightness-nya harus sekian persen misalnya. Itu pun belum tentu menghasilkan karya desain yang bagus gitu untuk dilihat orang kan. Nah sementara orang-orang yang memang rajin ngebikin desain, apalagi mungkin desain-desainnya udah eh, dinilai sama orang lain tuh udah cukup bagus. Dia tuh punya dia tuh mampu untuk menilai suatu desain itu apakah memang layak untuk dipublikasi apa enggak. Nah, kemampuan itu adalah maksudnya touch knowledge yang kalau misalnya orang itu keluar dan nggak ada orang yang punya kemampuan itu, pengetahuan itu tuh hilang di organisasi dan organisasi kita tuh jadi bodoh. Nah, seenggaknya ada dua dua jenis inilah dan sayangnya nggak sayangnya sih, mungkin faktanya di beberapa sumber yang aku coba cari ya ini mungkin aku nggak tahu apakah overclaim atau kayak gimana ya. Tapi seenggaknya kita bisa menyebutkan ya bahwa sebenarnya explicit knowledge itu lebih sedikit porsinya dibanding tacit knowledge. Jadi biasanya di organisasi itu kebanyakan itu adalah tacit knowledge.
yang itu susah banget untuk kita dokumentasikan. Sehingga ketika kita hanya fokus pada explicit knowledge yang kita bikin panduannya, SOP, video tutorial, dan lain sebagainya, kita sebenarnya hanya menyelamatkan 5% atau mungkin sebagian sedikit pengetahuan yang dimiliki sama organisasi. Sementara ketika ada orang-orang yang demis, mereka ngebawa tacit knowledge-nya mereka tanpa membagikannya dengan apa namanya, dengan penerusnya gitu. Nah, sehingga hal ini membuat terjadinya penurunan di apa di organisasi kita, penurunan pengetahuan yang kalau misalnya terjadi terus-menerus ini akan bikin organisasi kita itu makin bodoh. Nah, idealnya kayak gini nih, teman. Gue coba anotet ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, anggaplah eh, ini level pengetahuan ya. Nah, ini setiap angkatan. Nah, ini angkatan ya misalnya, ini level pengetahuan. Nah, misal ada nih di angkatan pertama ya, misal dia punya pengetahuan itu segini. Nah, ketika dia apa namanya masuk ke angkatan berikutnya kan ada orang-orang yang demis. Nah, ketika ada orang-orang yang demis itu pasti mereka membawa pengetahuan mereka kan, dan ada yang nggak tersimpan di organisasi. Nah, sehingga pengetahuan apa namanya pengetahuan di organisasi itu berkurang, ya kan? Nah, mungkin ketika masuk ke angkatan baru ada di level ini nih. Nah, tapi sebenarnya angkatan baru ini, si angkatan kedua ini, dia itu masih punya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuannya gitu. Jadi mereka tuh tingkatkan pengetahuannya lagi ya misalnya. Nah, gitulah. Nah, gitu ya. Nah, mereka misal meningkatkan pengetahuannya dan idealnya mereka tuh pengetahuannya itu mereka tingkatkan sampai melebihi dari pengetahuan di angkatan sebelumnya sampai sini. Nah, sehingga ketika di angkatan berikutnya terjadi penurunan, nah seenggaknya penurunannya itu terjadi apa? Segini misalnya dan angkatan berikutnya ini bisa naikin lagi gitu. Nah, jadi grafiknya kayak gini lah. Jadi si organisasi itu pengetahuannya naik gitu. Nah, ini idealnya kayak gini. Nah, tapi sayangnya ya, ketika kita hanya mampu untuk apa namanya eh, menyelamatkan sedikit aja pengetahuan yang dimiliki sama organisasi kita, maka penurunan ini tuh bisa sangat drastis. Nah, mungkin penurunannya bisa sampai segini nih. Nah, sementara si setiap angkatan tuh, angkatan berikutnya, karena memang mereka punya keterbatasan waktu dan sebagainya, dan meskipun mereka berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya, nah pengetahuannya itu mungkin nggak bisa melebihi di angkatan yang sebelumnya. Nah, terus jika apa namanya knowledge manajemennya nggak berjalan dengan baik lagi, nah mungkin mereka bisa turun lagi nih pengetahuannya, terus angkatan berikutnya naikin lagi. Nah, gitulah. Sehingga ujung-ujungnya yang terjadi adalah penurunan pengetahuan gitu. Nah, yang sampai di angkatan-angkatan berikutnya nanti mereka pasti ngerasa kewalahan ya karena mereka ngerasa nggak tahu apa-apa. Nah, sehingga pada posisi ini harus diperbaiki nih knowledge management sistemnya supaya pengetahuan itu nggak berkurang cukup tinggi sehingga angkatan berikutnya itu bisa ngejar naik lebih tinggi gitu sehingga nanti apa pengetahuannya naik lagi. Nah, dan lebih bagusnya ini terus dipertahankan ya. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Nah, ketika kita hanya fokus ke explicit knowledge aja, atau bahkan apa ada beberapa organisasi yang bahkan explicit knowledge aja nggak kepegang ya. Nah, ini kemungkinan besar itu yang terjadi yang ini yang biru ini. Nah, tapi ketika kita mampu untuk mengekstraksi tacit knowledge ini menjadi explicit knowledge, nah ini ada triknya ya supaya tacit knowledge ini tuh bisa bertahan. Nah, itu nanti polanya kayak gini, bisa ke yang merah gitu. Nah, eh, kurang lebih kayak gitu ya sebagai gambaran. Nah, ini kita coba lanjut ke slide berikutnya. Eh, sebentar. Nah, nah terus prosesnya gimana dalam manajemen pengetahuan itu? Nah, pertama eh, yang dilakukan adalah proses discovery, di mana kita nge-mapping semua pengetahuan, resource, source dan resource ya yang dimiliki sama organisasi kita. Knowledge source and resource. Jadi sumber pengetahuannya tuh apa? Dia itu bersumber dari mana? Dari siapa? Dimiliki sama siapa aja? Nah, itu perlu dipetain. Kalau misalnya ada pengetahuan-pengetahuan yang kesimpan di alumni dan bisa ditarik ulang ya, ditarik ke organisasi kita itu dibikin. Karena beberapa case
yang cerita ke aku bahkan ada dokumen-dokumen yang disimpan itu secara offline di laptop alumninya dan ketika alumninya keluar dokumennya ke bawah juga sama dia gitu. Jadi nggak disimpan di apa namanya file organisasi gitu. Beberapa organisasi waktu zaman dulu ya belum ada Google Drive dan sebagainya ada beberapa organisasi yang punya hard disk. Ya aku sempat masuk lah ke organisasi yang dia punya hard disk. Jadi sebelum orang-orang itu pada demis, alumninya tuh apa ngirimin semua filenya ke hard disk itu. Nah, sehingga seenggaknya hal yang bersifat explicit knowledge itu bisa bertahan. Itu bagus lah, cukup bagus dilakukan. Nah, pertama discovery dulu nih, di mapping dulu, dipetain dulu siapa aja sih yang punya, yang berpengetahuan atau pengetahuan apa aja yang kita miliki sih sebenarnya gitu, yang harusnya kita miliki gitu. Nah, ketika kita udah tahu pengetahuan itu apa aja, ada di mana aja, siapa yang punya, nah kita perlu nge-capture itu. Nah, kita menggunakan berbagai macam metode untuk mengambil, mengkolek ya, explicit dan implicit. Nah, makanya di sini juga implicit dan tacit knowledge juga ya disebutnya. Nah, eh apa namanya di organisasi kita. Oh, nanti untuk apa namanya? Untuk proses nge-capture-nya ada banyak ya yang nanti bisa dilakuin dari mulai kita dokumentasiin secara lengkap apa namanya? Ditulis deskriptif gitu misalnya atau dibuat apa namanya dokumen yang lebih operasional yang bisa digunakan. Yang lebih bagus sih sebenarnya dokumen operasional begitu. Nah, misal nih kita apa namanya punya punya himne ya misalnya ada himne himne organisasi misalnya. Nah, kan pasti ada catatannya ya, catatan liriknya, catatan chordnya, atau bahkan sampai ke rekaman videonya ya, video klipnya mungkin. Nah, itu kita simpen gitu. Nah, setelah kita simpen, ya misalnya kita ambil semuanya kita kumpulin, lakuin indexing. Indexing ini sebenarnya nge-organize si knowledge itu tuh masuknya ke bagian mana aja gitu. Di beberapa organisasi itu ada yang ngindeks berdasarkan eh, departemen, ada yang berdasarkan program, ada yang berdasarkan kegiatan. Kegiatan tuh apa? Sorry. Ada yang berdasarkan departemen, ada yang berdasarkan divisi, ada yang berdasarkan program ya, program untuk kegiatan. Nah, apa namanya? Ya job desk, program sih, program divisinya sih gitu. Nah, soalnya memang ada apa? Ada beberapa organisasi yang mereka itu eh, di programnya itu udah ada apa namanya? ada ada pergantian kepengurusan yang teratur gitu. Misal apa namanya sebuah divisi nih, divisi itu punya program A. Nah, program A tuh dikerjain sama 3 atau 4 orang. Nah, nanti di tahun berikutnya itu ada 1 sampai 2 orang yang keluar, terus ada 1 sampai 2 orang yang ngegantiin orang lain, sementara apa sisanya yang nggak keluar itu tetap di program itu gitu. Jadi itu kan berarti udah ada apa namanya, udah ada ya kaderisasi di program itu ya, walaupun bukan di divisi. Nah, itu eh apa namanya karena di level program pun ada proses kaderisasinya. Nah, mereka bikin apa namanya mengindeks berdasarkan program. Ada yang berdasarkan divisi gitu. Misalnya ya contohnya kayak tadi lah di suatu divisi ada orang yang keluar di divisi itu dan orang yang nggak keluar itu tetap di divisi itu ya, tetap divisi itu. Mungkin ada yang naik jadi ketua dan sebagainya dan ada orang barunya gitu. Nah, ini jadi proses apa namanya? Proses organisasi yang cukup sehat juga ya karena aku kemarin sempat dengar ada beberapa kes organisasi yang dirombak banget itu. Misal ada orang yang asalnya di divisi A ketika pergantian pengurus dia masuk ke divisi B. Nah, itu agak kurang sehat sebenarnya secara knowledge management prosesnya. Nah, makanya nanti perlu diindeks tuh, perlu di apa ya, dikelompokin. Ini tuh pengetahuannya siapa gitu, dimiliki siapa dan lebih mudah diaksesnya dengan cara apa gitu. Bikin foldernya kayak gimana lah sederhananya mungkin di apa di komputer. Nah, habis itu di assess, dicek lagi sebenarnya semuanya itu udah komplit apa belum tuh. Atau masih ada yang belum kita dapetin atau kalau misalnya udah komplit itu informasinya udah bener gak gitu. Kalau misalnya udah bener, apakah itu udah paling terupdate apa belum gitu. Nah, ketika udah itu, ketika kita udah mengumpulkan semuanya, terindeks ya, terdokumentasikan. Dari pengalaman aku yang biasanya dilakukan sama beberapa organisasi saat ini tuh dimasukin ke Google Drive ya. Dan kayaknya udah semakin banyak juga yang make ada Google Drive pribadi organisasi, terus apa ada folder-foldernya ya, pembagian foldernya juga
manajemen foldernya itu nanti di bagian indeks sebenarnya. eh, Ketika kita udah punya itu, nah kita bisa ngedistribute knowledge itu ke orang-orang yang membutuhkan informasinya, gitu. Misal kita ada di level divisi gitu ya, pergantiannya ada di level divisi, berarti orang-orang yang masuk ke divisi itu dia bisa mengakses informasi yang ada di divisi itu gitu, sehingga dia bisa mengetahui divisi itu tuh kayak gimana gitu. Nah, hal ini yang nanti bisa dilakukan prosesnya ya. Nah, secara lebih detailnya nih karena aku ingin membuat videonya agak ringkas ya supaya apa namanya yang nggak terlalu ngambil banyak waktu. Nah, nanti teman-teman bisa coba searching lebih mendalam lagi ya tentang metode-metodenya kayak gimana. Meskipun mungkin tadi aku udah sedikit apa nyampein ya. Ya kita mendokumentasikan semuanya sih sebenarnya. Nah, baik yang bentuk teks, audio, video ya. Nah, cuma kita perlu memperhatikan apa namanya si pengetahuan itu bentuknya bentuknya apa dan pengetahuannya apa dan bentuk seperti apa yang mudah untuk difahami sama orang lain. Kayak contohnya misalnya himne. Himne itu lebih enak bentuknya teks, bentuknya audio, atau bentuknya video. Kalau menurut aku pribadi ya, bentuknya lebih enak video. Video ada gambarnya, ada video klipnya, eh, ada di video itu ada liriknya, eh, dan ada chordnya. Nah, karena kan itu memang apa namanya, memang informasi audio kan sebenarnya himne itu. Makanya perlu disimpan dalam bentuk itu sebaiknya. Jadi kalau misalnya kita cuma punya draft liriknya aja sama chordnya misalnya itu agak sulit nantinya untuk diturunkan ke bawahnya kan untuk dinyanyiin lagi tanpa dia mengetahui sebenarnya nada aslinya tuh kayak gimana, cara pelantunannya kayak gimana gitu. Dan ada mungkin bentuk apa namanya bentuk pengetahuan lain yang itu memang lebih enaknya entah itu bentuknya gambar, infografis, dokumennya bisa jadi Google spreadsheet ya, ada yang Word dan sebagainya. Itu nanti teman-teman lah perlu memahami dulu sebenarnya itu knowledge-nya tentang apa dan apa disesuaikan bentuknya itu agar lebih mudah untuk difahami sama orang setelah kalian gitu. Kayak gitu. Yaitu di proses capture ya nanti bisa dieksplorasi lagi lah ya untuk cara-caranya. Nah, dalam proses implementasinya ini apa secara lebih sederhana yang aku rasa bisa langsung kita coba diimplementasiin di organisasi kita adalah kita perlu memahami tahapan-tahapannya dulu. Nah, pertama adalah tentang eh, semua ya mungkin ini bisa dimulai dari organizational brain kita, otak organisasi kita. Dimana tadi kita anggaplah udah ngumpulin semua pengetahuan itu, ya udah punya Google Drive-nya lah ya, anggaplah Google Drive itu adalah otaknya gitu ya. Punya Google Drive-nya, terus kita mau melaksanakan sebuah program nih di periode itu. Nah, ketika kita ingin membuat program yang lebih baik, itu tentu perlu apa namanya? Perlu memahami dulu siapa sih orang-orang yang di organisasi kita itu perlu tahu isi otak organisasinya dulu gitu. Nah, makanya biasanya sebelum kegiatan dilakukan itu ada proses learn before di mana kita tuh ngambil informasi dari otak organisasi kita untuk kita pelajari. Bahkan di beberapa organisasi dibikin proses training untuk menghadirkan tacit knowledge-nya. Nah, kalau misalnya apa namanya kayak SOP, buku panduan ya, eh, worksheet misalnya di kegiatan itu kan bisa dibaca ya. To-do list, job desk, nah itu kan bisa dibaca. Atau misalnya rundown kegiatan sebelumnya, proposal kegiatan sebelumnya itu kan bisa dibaca. Nah, tapi skill-skill, kemampuan dan sebagainya itu kan nggak bisa ya, nggak cukup kalau dibaca aja. Nah, makanya ada beberapa orang yang bikin pelatihan untuk mentransfer pengetahuan yang dimiliki sama alumni itu ke kita. Atau misalnya mentransfer pengetahuan itu biar dimiliki juga sama orang-orang kita gitu. Meskipun biasanya ya apa namanya dari alumni ke apa ke orang yang hadir sih biasanya. Nah, makanya mereka diminta buat belajar dulu gitu. Jadi mereka tuh nggak langsung ngerjain, nggak langsung ngerjain proker. Tapi mereka belajar dulu dan belajar itu nggak dilepas. Ya udah nih, ada nih dokumennya dipelajarin ya gitu. Nggak hanya sekedar itu, tapi mereka difasilitasi juga untuk belajarnya gitu. Selain yang explicit knowledge, tapi yang tacit knowledge juga. Makanya ada proses learn before. Nah, ketika udah learn before, ada learning during. Nah, jadi ketika prokernya berjalan, nah kita tuh harus membuat tim itu belajar juga gitu.
tahu sebenarnya dari apa yang mereka lakukan tuh salah-salahnya di mana dan apa yang bisa mereka pelajari dari situ gitu. Nah, yang biasanya dilakukan ya ini pentingnya adanya operasionalisasi dari ini ya, dari pengetahuan. Ya kalau misalnya di apa di BMK ya. Ini sorry ya kalau aku banyak nyontohin BMK karena aku lama di sana. Nah, tapi apa namanya di BMK itu terutama mungkin di LMD sama di SSC ya. Pas aku kemarin ngasmen, itu kita punya dokumen, satu dokumen spreadsheet yang isinya tuh adalah to-do list setiap divisi. Nah, itu tuh adalah organizational brand-nya, dokumennya yang perlu mereka pelajari. Nah, to-do list setiap divisi itu tuh detail dari mulai apa namanya, apa aja yang perlu dilakukan setiap divisi dari mulai oprek panitia sampai pasca kegiatan sampai LPJ itu ada. Semuanya itu yang harus dilakuin sama mereka tuh apa aja. Nah, kriteria keberhasilannya itu ada juga. Terus nanti di situ ada apa namanya standar keberhasilannya, apa namanya status keberhasilannya, berhasil sempurna, nggak sempurna, atau memang nggak berhasil gitu dari setiap to-do listnya. Nah, dan dokumen itu apa bisa digunakan untuk learn before kan. Jadi mereka tuh si apa namanya misal orang-orang yang masuk divisi A gitu di SSC atau di LMD, mereka bisa tahu sebenarnya apa aja sih yang akan mereka lakukan gitu. Nah, terlebih lagi mereka yang jadi ketua di apa namanya di divisi itu pasti pernah jadi staff sebelumnya. Satu atau dua kali jadi staff sebelumnya gitu. Nah, sehingga mereka tuh udah apa namanya udah punya pengalaman, udah punya tacit knowledge sebelumnya. Ya nanti tinggal dimatengin lagi sama SC. Biasanya ada SC di atasnya ya. Itu nanti ngematengin lagi. Ya nanti setelah 1 tahun berakhir mereka akan jadi SC juga salah satu kadifnya gitu. Nah, jadi tacit knowledge-nya ada, explicit knowledge-nya tuh dari dokumen itu yang udah teroperasionalisasikan. Nah, ketika mereka mengerjakan SSC, mereka itu akan eh, mem- apa namanya menilai setiap to-do list-nya itu apakah berhasil secara sempurna, nggak sempurna, atau memang nggak berhasil sama sekali. Nah, ketika sempurna, kenapa itu bisa sempurna? Nah, itu adalah yang dipelajari di learning doing. Ketika terjadinya tidak sempurna, kenapa dia terjadinya tidak sempurna? Dan apa yang bisa dilakukan di kemudian hari supaya dia lebih sempurna. Nah, ketika apa namanya, ketika gagal, nah sama juga itu kenapa gagal dan apa yang harus dilakukan biar nggak gagal. Hal baru apa sih yang bisa dikembangkan dan sebagainya lah. Nah itu selama running doing tuh bisa dilihat tuh sebenarnya apa aja. Oh ternyata kayaknya ke depannya tuh bagus nih kalau misalnya ada ini gitu, ada inovasi ini, misalnya ada inovasi-inovasi tertentu tuh dicatat. Nah belum lagi mereka tuh memahami bahwa eh, di SSC berikutnya mereka juga yang nanti akan mendiami di divisi itu gitu. Mereka mereka sendiri yang nanti akan melaksanakan evaluasinya yang mereka lakukan gitu. Nah, sehingga mereka merasa memiliki pengetahuan itu dan berusaha ingin mengembangkan pengetahuan itu gitu. Nah, ketika mereka udah mencatat semuanya, nanti ada persentasenya ya. Kalau apa terkerjakan sempurna itu 100% bobotnya. Kalau enggak 80%. Aku lupa sih ya berapa persentasenya. Apa 50 ya? 150, 25, udah lupa lah. Sama ada 0 lah gitu. Nanti itu kan bisa menghasilkan ini ya, menghasilkan dari bobot itu tuh menghasilkan persentase ketercapaian dari divisi masing-masing. Itu nanti bisa dimasukin tuh ke LPG. Nah, dari situ ketika udah learning doing, masuk ke learning after. Nah, learning after ini adalah kita semua ya ngerefleksiin sebenarnya apa aja yang didapat untuk mengupdate dokumen itu gitu. Masuk ke organizational brand lagi gitu. Nah, jadi nggak beresnya tuh nggak di LPG, tapi justru dokumen itu yang diedit. Jadi misal kita tahu nih bahwa kayaknya apa namanya dari pelaksanaan kita selama SSC itu kayaknya kita kurang nih satu tahap ini yang harusnya dikerjain. Ya udah kita langsung edit tuh si dokumen itu. Pokoknya harus ada to-do list ini nih untuk SSC berikutnya gitu. Dan itu udah masuk jadi dokumen yang terupdate, masuk ke organizational brand-nya. Dan ketika angkatan berikutnya ngebaca ya, udah sama mereka itu apa ada cutting-cutting, nggak cutting sih, nggak ada orang-orang yang berpengalaman sebelumnya di divisinya ya, meskipun ketika ada orang baru, kan orang-orang yang berpengalamannya itu masih ada, itu bisa ngajarin ke orang-orang lamanya, mereka ke orang barunya, mereka orang-orang yang lama yang sebelumnya pernah di divisi itu udah punya tacit knowledge dan di backing up sama SC, mereka juga tahu apa aja perubahan di dokumennya atau di knowledge-nya.
sehingga mereka bisa memastikan bahwa pengetahuan itu bisa berjalan, dijalankan gitu. Pengetahuan baru itu bisa dijalankan. Nanti ada learning lagi, nanti si dokumennya diupdate lagi, terus habis itu masuk lagi ke organisasi dan seterusnya kayak gitu. Nah, makanya dengan cara ini ya eh, harapannya pengetahuan di organisasi kita itu nggak berkurang gitu. Karena baik tacit knowledge sama explicit knowledge-nya itu bisa dipertahankan. Meskipun memang tantangannya di tacit knowledge ya karena itu ya tergantung bagaimana proses kita apa namanya membuat anggota kita menjadi lebih berpengalaman ya dari mulai training atau misalnya memang mereka benar-benar dilibatkan dan dibuat banyak belajar ketika mereka ngepanitia gitu. Nah, dan nanti mereka masuk ke level berikutnya ketika di periode berikutnya mereka apa namanya jadi orang-orang yang lebih ahlinya gitu. Bahkan di LM itu dulu sempat bikin SOP gini. Nah, ini salah satu cara ya, salah satu cara agar si tacit knowledge-nya itu bisa tetap bertahan dan dibuat jadi SOP. Nah, SOP-nya tuh gini. Di LM itu kan ada beberapa divisi ya. Nah, di divisi itu ada ketua divisi sama ada staff. Nah, tapi kita itu bikin adanya staf ahli. Staf ahli itu adalah orang yang pernah jadi kadif sebelumnya, gitu. Nah, ada staf ahli satu orang di setiap divisi. Jadi di divisi itu adalah komponennya ada staf ahli yang dia itu pernah jadi kadif sebelumnya, ada kadifnya yang dia itu dulu pernah jadi staf, ada staf yang dia itu pernah jadi staf juga tapi jadi staf lagi, ada anggota baru yang dia itu baru pertama kali di panitia itu. Nah, keuntungannya kayak gimana? Keuntungannya gini, ketika si ada anggota baru itu tuh bisa dapat pengalaman selama kegiatan dan dimonitor sama anggota yang lain yang lebih berpengalaman, seenggaknya pernah pengalaman satu kali di divisi itu. Nah, sehingga nggak akan apa kesalahannya minimum dan dia bisa sambil belajar. Nah, terus staff yang lain itu karena memang dia juga pernah nge-staffing sebelumnya, mereka udah paham dengan apa kondisinya kayak gimana ya, ya udah berpengetahuan gitu dan mereka juga tahu ya udah punya tacit knowledge-nya lah kayak gitu. Nah, ketua divisi itu mereka bisa diajarkan untuk memiliki kemampuan kepemimpinan dan lain sebagainya ya itu dimiliki sama ketua divisi. Nah, eh, dan ada satu staf lagi yang dia itu disebut sebagai staf ahli yang dia itu posisinya itu di bawah kadif tapi dia pernah nge-kadif sebelumnya. Nah, dia bisa nge-backup kadifnya gitu. Jadi bisa jadi teman diskusi si kadifnya. Baiknya kayak gimana kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang perlu didiskusiin. Dia punya sudut pandang yang lebih apa ya? Ya lebih baik lah karena dia udah pernah punya pengalaman sebagai kadif gitu. Nah, sehingga nanti ketika eh, di periode berikutnya sama polanya kayak gitu gitu. Nah, makanya eh, di SOP-in lah pada saat itu bahwa eh, seenggaknya staff-staff itu apa namanya? Kadif-kadif itu, orang yang jadi kadif itu, dia bukan hanya berkenan jadi kadif, tapi berkenan juga untuk ikut kepanitiaan di LMD berikutnya sebagai staf ahli gitu. Nah, dan ada SOP juga bahwa komposisi staf kita itu seenggaknya 50% adalah orang yang pernah jadi panitia di divisi itu dan 50% lagi adalah orang-orang yang belum pernah ada di divisi itu. Jadi misal dari divisi itu tuh ada 4 staf ya misalnya, butuh 4 staf. Nah, seenggaknya 2 orang itu udah pernah di divisi itu dan 2 orang lain itu adalah orang baru. Nah, untuk regenerasi. Nah, hal itu yang nanti bisa mempertahankan si tacit knowledge-nya di mana tacit knowledge-nya ini, ya tacit knowledge-nya ini bisa dijadikan bentuk explicit knowledge berbentuk SOP ya, yang membuat tacit knowledge-nya tuh nggak kemana-mana, gitu. Nggak hilang. Nah, itu aja mungkin ya yang ingin aku sampaikan. Nanti sisanya kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup aja, kita diskusi aktif aja di situ. Nanti video ini bisa teman-teman ulang-ulang juga ya kalau misalnya memang ada yang kurang dimengerti. Mungkin gitu aja. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian. eh aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.